Shalom semuanya, hari ini kita belajar tentang 3 level ikatan dosa. Karena kita tahu bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Dan saya berharap semua orang percaya mendengar akan hal ini. Saya mulai dari Yakobus 1 ayat 15 berkata, "Dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu dibuahi, ia melahirkan maut." Jadi ada 3 level dosa di sini. Mulai dari keinginan, kemudian kalau keinginan itu dibuahi, maka melahirkan perbuatan dosa. Dan kalau perbuatan ini terus-menerus dibuahi, maka akan melahirkan maut. Kemudian firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17 berkata, "Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa arti dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Pada waktu orang itu berdosa, selama dia masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk bertobat dari dosanya, sehingga dia bisa diampuni. Tetapi orang yang berdosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang mengakibatkan orang itu sudah tidak bisa bertobat lagi. Adalah dosa yang membuat orang itu walaupun masih hidup, dia sudah tidak diberi kesempatan lagi untuk bertobat. Dia sudah tidak bisa keluar dari dosanya atau tidak bisa bertobat lagi sampai matinya, yang artinya dia tidak bisa diampuni lagi. Lalu kenapa ada dosa yang mendatangkan maut yang membuat orang itu tidak bisa diampuni lagi? Pada suatu hari seorang pendoa syafaat, saat dia berdoa, Tuhan memberikan dia penglihatan. Di dalam penglihatan itu, Tuhan membawa dia ke suatu tempat yang begitu gelap. Dan kemudian Tuhan mulai membawa masuk ke dalam ruangan, dan di situ ruangan itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada halaman, ada ruang tengah, dan ruang ketiga atau ruang yang terakhir. Dan pada waktu dia bercerita, Tuhan mengingatkan saya tentang tabernakel Musa. Dan Tuhan berkata kepada saya, iblis selalu meniru apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan memiliki tabernakel Musa yang terdiri dari 3 bagian. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan iblis ternyata memiliki tabernakel juga yang meniru tabernakel Musa. Ada halaman, ada ruang tengah, dan ada ruang yang ketiga. Dan pendoa syafaat ini melihat di bagian halaman banyak manusia yang ada di situ. Dan di situ ada pesta pora, kemabukan, dan segala jenis dosa ada di sana. Dan kemudian Tuhan mulai membawa pendoa syafaat ini ke ruang yang kedua, yang saya sebut sebagai ruang najis. Dan di ruang kedua, ternyata di situ lebih gelap daripada yang ada di halaman. Sehingga di ruang kedua itu, teman saya tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya. Dia hanya bisa melihat dengan mata hatinya. Dia benar-benar tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya karena begitu gelap. Firman Tuhan berkata bahwa kegelapan yang paling gelap. Di situ dia merasakan roh kenajisan yang sangat kuat. Dia melihat di ruangan itu sangat kotor, bau amis, temboknya kotor, sangat menjijikkan, dan semua orang yang berada di sana melakukan perzinahan satu dengan yang lain. Dan banyak iblis juga yang ada di sana. Dan dia melihat di ruang kedua ini ada pintu, dan kemudian dia juga melihat ada kamar mandi di sana. Yang artinya semua orang yang ada di dalam ruang yang kedua masih punya kesempatan untuk lari dari ruangan itu. Mereka semua yang ada di ruangan kedua, mereka masih punya kesempatan untuk membersihkan diri mereka, pergi ke kamar mandi, membersihkan diri, mandi dari kenajisan mereka, dan pergi keluar.
Karena air di dalam firman Tuhan berbicara tentang membasuh, mentahirkan, membersihkan dari setiap kenajisan, menyucikan kembali, dan menguduskan. Dan kemudian pendoa ini dibawa Tuhan ke ruang yang lebih dalam, yaitu ruang ketiga atau ruang maha najis. Dan di situ pun sangat gelap, sehingga dia hanya bisa melihat dengan mata hatinya atau melihat dengan rohnya. Dan dia melihat orang-orang yang ada di ruang yang ketiga. Semuanya sudah berupa tengkorak. Mereka semuanya tidur di ranjang yang sudah reot. Dan mereka dalam keadaan terikat di sana. Mereka sangat lemah. Dan dia melihat orang-orang yang di situ semuanya haus dan lapar. Mereka tidak berdaya untuk bangun karena mereka terlalu lemah. Bahkan beberapa orang terikat di ranjang mereka. Dan kemudian iblis menyuapi mereka dari sebuah cawan yang penuh dengan cairan kenajisan yang iblis ambil dari cairan hasil perzinahan orang-orang yang ada di ruangan yang kedua. Dan di ruangan yang ketiga, dia melihat iblis berhubungan seks dengan mereka satu persatu secara bergilir. Di ruangan tengah, manusia dengan manusia saling berzinah. Tetapi di ruang ketiga, mereka berzinah dengan iblis. Saudara bisa bayangkan, mereka semuanya berzinah dengan iblis di ruangan ketiga. Dan mereka setiap hari harus minum kenajisan yang dihasilkan dari perzinahan orang-orang yang ada di ruangan yang kedua. Pendoa ini melihat bahwa di ruangan yang ketiga sangat kotor, sangat menjijikkan, sampai dia merasakan kenajisan itu sangat kental, sangat lengket di dalam tubuhnya juga. Dan dia melihat di ruangan yang ketiga atau di ruang maha najis ini tidak ada pintu keluar, yang artinya tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bisa keluar dari sana. Pendoa Syafat ini pada waktu masuk di ruangan yang ketiga, terdengar suara Tuhan yang berkata, "Aku tidak menyuruh seorang pun berdoa buat mereka." Mereka semuanya yang ada di ruang ketiga benar-benar tidak bisa menolong dirinya, benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan mereka kecuali ada kekuatan yang besar, anugerah dari Tuhan sendiri yang mengeluarkan mereka dari sana. Setelah dari ruangan ketiga, Tuhan membawa pendoa ini keluar dari tempat itu, dan sebelum meninggalkan tempat itu, Tuhan membawa dia masuk ke ruang kamar mandi yang ada di ruang tengah. Memang ruangan itu terlalu menjijikkan bagi dia, tetapi dia harus mandi, yang menggambarkan dia sebelum keluar dari tempat yang penuh dengan kenajisan, dia harus dibasuh sampai bersih, karena Allah adalah kudus. Pada waktu pendoa ini mau masuk ke kamar mandi, iblis-iblis yang begitu banyak yang ada di ruang kedua berusaha menarik tangan pendoa ini supaya bisa diperkosa, supaya roh kenajisan masuk kepada wanita ini. Tetapi karena ada dua malaikat yang besar yang menjaga pendoa ini, maka iblis-iblis itu tidak bisa meraih wanita ini. Dan kemudian wanita ini mulai masuk ke kamar mandi, dan ada malaikat yang menjaga di depan pintu, dan malaikat itu membelakangi dia. Dan dia berkata, betapa elegan dan kudusnya semua yang dari Tuhan. Lalu teman saya ini mulai mandi, membasuh dirinya dari ujung kepala sampai ujung kakinya, semuanya harus bersih. Itu sebabnya kenapa di dalam baptisan kita harus dibasuh seluruhnya, tidak ada bagian yang kering. Kita harus dicelupkan seluruhnya sebagai lambang kita dikuduskan, kita ditahirkan, dibersihkan dari dosa dan manusia yang lama kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Dan pada waktu pendoa ini selesai mandi, tiba-tiba tangan malaikat mengulurkan kepada dia pakaian yang baru untuk dikenakan.
Dan Tuhan mengingatkan saya firman Tuhan di dalam Zakaria 3 ayat 3-4. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Pakaian kotor berbicara tentang dosa, hati yang tidak kudus, kenajisan, hati yang cemar. Dan kemudian apa yang malaikat lakukan? Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Karena di dalam Tuhan kita harus berpakaian kekudusan. Itu sebabnya semua yang najis harus ditahirkan. Dan kemudian pendoa ini keluar dari sana. Melalui penglihatan ini Tuhan mengajarkan saya tentang 3 level ikatan dosa. Pertama adalah dosa di dalam pikiran atau dosa keinginan. Dan kalau keinginan itu terus dibuahi, maka akan melahirkan perbuatan dosa. Dan kalau terus perbuatan dosa, dan dia tidak bertobat, tidak keluar dari sana, dan dia terus melakukan, maka dia akan masuk pada level yang ketiga, yaitu perbuatan dosa yang menghasilkan maut. Iblis membuat sebuah tabernakel yang mirip dengan tabernakel Musa. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Tetapi yang dibangun iblis adalah ada halaman, ada ruang najis, dan ruang maha najis. Karena iblis selalu ingin meniru untuk menghujat Tuhan. Di dalam tabernakel Musa, di ruang maha kudus adalah tempat pertemuan imam besar dengan Tuhan. Di situ hanya ada 2 pilihan, hidup atau mati. Kalau imam besar yang masuk di dalam ruang maha kudus, dia tidak kudus, dia tidak benar, maka saat itu juga dia pasti mati. Tetapi kalau dia benar, dia akan keluar dari sana dalam keadaan hidup. Di ruang ketiga dari tabernakel iblis, di situ hanya ada pilihan, mati. Karena di dalam iblis tidak pernah ada kehidupan, sehingga pilihannya hanya mati. Kenapa di ruangan ketiga tidak ada lagi pengampunan? Karena mereka sudah menyatu dengan iblis. Mereka sudah melakukan perzinahan dengan iblis. Sebagai lambang, mereka sudah menjadi satu dengan iblis. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, berarti sudah ada hubungan seks, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan akan menjadi satu roh dengan dia. Jadi perzinahan dengan iblis menjadikan mereka satu daging. Berarti mereka sudah menyatu dengan iblis. Itu sebabnya tidak akan bisa diampuni lagi. Inilah yang namanya menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah pada saat seseorang sudah tahu kebenaran, tetapi terus mengeraskan hatinya dan dia terus berbuat dosa. Sehingga orang yang sudah menyatu dengan iblis ini, keinginan untuk bertobat pun tidak ada. Bahkan dia sudah tidak lagi menyadari apa yang dia sedang lakukan adalah sebuah kenajisan. Karena hanya Roh Kudus yang membuat orang sadar akan dosanya. Tetapi pada waktu dia terus membantah, maka Roh Kudus benar-benar meninggalkan dia, sehingga dia tidak bisa bertobat lagi dan tidak ada lagi pengampunan dalam hidupnya. Jangan main-main terhadap dosa. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 27-28 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan orang durhaka. Garis bawahi kata sengaja berbuat dosa. Berarti kalau Tuhan sudah menegur
dalam berbagai cara, tetapi kita terus menikmati dosa. Dia sudah tahu ini dosa, dia sudah tahu kebenaran, dia berbuat dosa bukan karena dipaksa, bukan karena ada yang mempengaruhinya, bukan karena keadaan yang menekan dia, tetapi memang dia sengaja untuk berbuat dosa. Dia lakukan dengan sadar, dia lakukan karena dia memilih berbuat dosa. Maka Roh Kudus benar-benar meninggalkan dia, sehingga dia tidak bisa bertobat lagi dan tidak ada lagi pengampunan dalam hidupnya. Jadi kita belajar di sini, jangan bermain-main dengan dosa. Selama masih ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Selama Tuhan masih mengingatkan saudara untuk bertobat, itu tandanya pintu pertobatan, pintu anugerah masih dibuka. Tetapi jangan mempermainkan anugerah. Tuhan Yesus memberkati.